Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى, kita menyambung dari apa yang kita bahas minggu lalu. Kita katakan bahwasanya ada orang berkata kepada Imamul Ghazali, wahai Imam, bukankah apabila orang mati beriman maka dia pasti akan masuk surga? Ini kan temanya masih berkaitan, ada orang yang karas buta. Meskipun inya kada beramal, tapi inya merasa asalnya beisi imannya masuk surganya. Maka kan kemarin dijawab oleh Imam Ghazali, ujar Imam Ghazali bujur bahwa iman itu adalah tiket masuk surga. Tapi jar Imam Ghazali, siapa yang menjamin bahwa imanmu tidak tercabut sampai ke mati? Berarti itu kan itu masih tanda tanya tuh. Iman masih ada kah kada ketika mati? Mudah-mudahan ada. Tetapi kemudian dikatakan di dalam firman Allah kepada hambanya nanti di hari kiamat, ujar Imam Hasan Basri, udkhulul jannata bi rahmati waqtasimuha bi qadri a'malikum. Ujar Allah, wahai hambaku, masuklah kalian ke dalam surga itu dengan rahmatku. Ayo masukkan dengan rahmatku. Tapi silahkan bagi tempati di dalam surga itu tempat-tempat yang ada di dalamnya sesuai dengan amal kalian. Nah berarti masuk surganya memang dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Tapi berapa derajat yang kita dapat di surga adalah dengan amal menentukannya. Cuma bisa juga bang, derajat itu tinggi dengan syafaat Nabi bisa juga. Karena salah satu syafaat Nabi SAW adalah menaikkan derajat orang di dalam surga. Lalu kemudian dikatakan, ujar Imam Ghazali, malam ta'amal lam tajidil ajr. Apabila kamu tidak bekerja maka kamu tidak mendapat upah. Bila kamu tidak bekerja kamu tidak mendapat upah. Bila kamu tidak beramal maka kamu tidak dapat balasan. Wa hukiya anna rajulan fi bani Israila abadallaha ta'ala sab'ina sanah fa aradallahu ta'ala ay yajluwahu 'ala al-malaikati fa arsalallahu ta'ala ilaihi malakan yukhbiru annahu ma'a tilkal ibadati la yaliqu bihil jannah. Jadi ini cerita. Ini sudah kan minggu lalu belum lah. Kalau sudah sampaikan saja supaya kita lewati. Ini cerita diceritakan, ujar Imam Ghazali, di zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang sudah beribadah lawan Tuhan 70 tahun. Lawas kada 70 tahunnya beribadat. Maka Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat bagaimana hamba itu. Karena malaikat kan di awal-awal dahulu menganggap ini manusia dipacang betul bebunuhan aja, pacang betumpahan darah. Ternyata Allah tunjukkan kepada malaikat, fa arsalallahu ta'ala ilaihi malakan yukhbiru annahu ma'atil kal ibadah la yaliqu bihil jannah. Lalu Allah menyuruh malaikat, ujar Allah kepada malaikatnya, turun ikam, datangi hambaku itu, sampaikan ai fulan ikam, ujar Allah, dengan semua ibadah yang ikam lakukan ini ikam kada bakal masuk surga juga. Coba 70 tahun beribadat, 70 tahun beribadah.
siang malam beribadat 70 tahun. Tiba-tiba malaikat turun. Ujar malaikat, Ikam dengan semua ibadah selama 70 tahun itu tetap Ikam kada pantas masuk surga. Jangan bahasa kita Ikam kada bakal ke surga juga. Amun orang sepalih mendengar kayak itu sudah hijrah, amun kayak itu aku baik ke diskotik ha. Bakal kada masuk surga juga. Tetapi lelaki ini mengatakan, falamma ballaghahu qala al-'abidu nahnu khuliqna lil ibadah fayambaghi lana an na'budah. Ujar si hamba tadi, malaikat. Cobalah. Malaikat datang mahabarakan Ikam kada pantas masuk neraka meskipun beribadat 70 tahun. Apa ujar si hamba? Ujar si hamba, malaikat, kalau memang Allah tidak memasukkan aku ke dalam surga, itu lain urusan gue. Ujar malaikat, kan Ikam kada bakal masuk surga juga. Amal Ikam kada akan masukkan Ikam surga. Ujarnya, ya malaikat, aku ini kan ada urusan masalah itu. Lamun Allah memasukkan aku ke neraka atau surga itu urusan sidin. Aku melakukan ibadah selama 70 tahun ini karena memang aku diciptakan untuk ibadat. Dan memang Allah itu pantas untuk disembah. Pantas diibadahi, pantas dibesarkan. Maka aku membesarkan sidin itu karena memang sidin pantas dibesarkan. Aku menyembah sidin lantaran sidin memang pantas untuk disembah. Aku beribadah karena aku memang makhluk. Urusan aku ke surga ke neraka itu kada ada kaitannya dengan ibadatku. Aku ini menunaikan kewajiban. Aku diciptakan sidin, aku beribadat. Aku ini diandak sidin surga neraka itu lain urusanku. Urusanku beribadat, urusan sidin mandak aku di mana? Coba. Falamma raja'al malak, malaikat uling kepala melihat orang ini kancang mana? Kada dainya. Kalau pang ta'athar merasa kayak itu kah kada santai aja nya. Kada apa-apa aja nya aku ke surga ke neraka itu lain urusanku ibadat aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia diciptakan beribadat, aku beribadat. Ketika malaikat ini bulik, lalu Allah berfirman, Allah berkata, Allah bertanya, madza qala abdi, ujar Allah, apa nang dikatakan oleh hambaku. Padahal Allah tahu aja, tapi Allah nak menunjukkan ke malaikat, apa jar hambaku tadi? Ujar malaikat, ilahi anta a'lamu bima qala al-'abd. Ya Allah, pian lebih tahu dengan apa nang disambat oleh hamba pian itu. Artinya kami kada usah beritahu pian tahu ya sudah. Lalu Allah berfirman, idzan huwa lam yu'rid an ibadatina fa nahnu ma'al karami la nu'ridu anhu ashhadu ay ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Ujar Allah, wahai malaikat, kulihat inya dengan kabar yang telah diberikan itu ternyata tetap tidak berpaling dari ibadahnya kepada kami. Padahal disampaikan kada bakal dia masuk surga, tapi tetap inya tidak berpaling dari kami. Kabar itu tidak menjadikan inya berpaling. Maka ketahuilah dengan segala kemurahan kami, dengan segala kemuliaan kami, maka kami pun tidak akan berpaling darinya sebagaimana inya kada berpaling dari kami. Dan saksikanlah wahai malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni semua dosanya. Nah ya, ujar almarhum Guru Bakri, lamun dosa tu kada mungkin orangnya kada neraka. Makanya bahahakunan jadi Guru Bakri, hakun bahahakunan, hakun kada masuk neraka sih daripada masuk surga. Mau dipikir kenapa? Karena mun meminta masuk surga aja sih bisa aja singgah dulu ke neraka. Lamun meminta kada masuk neraka nyata banget sih ke surga. Meminta tuh, ya Allah masukkan ulun ke surga, mas mun beriman tuh masuk aja, cuma bisa aja transit dulu. Jangannya transitnya di Singapura, transit di neraka.
Lebih baik Jasidin minta supaya kada masuk neraka. Ujar Sidin baamal banyak tapi berdosa juga. Kada tapi baamal tapi kada berdosa. Sidin tuh kadang-kadang mana ujur aja. Maksudnya itu kada tapi banyak amal baik nang sunah-sunah tuh. Tapi yang penting dosa jangan digawi. Nang model kita kan itu. Maka insya Allah selamat ya bila kada begawi dosa. Suka bahasa orang tuh marah kada berujung nanti jangan rugi. Baik. Tadi beribadat 70 tahun sekalinya nang menyebabkan inya mendapat ampunan Allah Ta'ala itu adalah karena ridhonya inya menerima keputusan Tuhan. Dan inya merasa ibadah itu karena memang inya pantas untuk beribadat, inya wajib, Tuhan pantas disembah. Perasaan itulah yang maulah inya mendapat derajat tinggi. Baik. Wa qala waruwiya. Mana nih? An Sayyidina Umar bin Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang. Baik hitung ai mulai ini. Jika orang umroh bahaji sebelum ke bandara tuh mun kawa bawaan tuh ditimbang. Lamun kira-kira bandara tuh ketat, satu orang cuma boleh membawa 20 kilo, maka timbang aja barang. Lebih baik pian menimbang berdahulu daripada kada menimbang, begitu sampai bandara berlebihan terbongkar itu tas. Jadi bagus pian timbang dahulu sebelum pian sampai ke bandara. Jadi kawa mengingira, maka timbang-timbang aja mulai di sini sebelum kita ditimbang. Wa qala Imam Ali, dan berkata Imam Ali. Sudah ini kita bahas minggu lalu, kita percepat kalimat ini. Lalu kemudian ujar Imam Ghazali pulang, kam min layalin ahyaitaha bi tikraril ilm wa mutala'atil kutub wa harramta ala nafsika an-naum la a'lamu ma kana al-ba'itsu fihi. Ujar Imam Ghazali, berapa banyak malam yang telah kamu lalui, yang mana di malam itu kamu tidak tidur. Tuh, banyak kalau kita begadang lah. Terkadang dari Imam Ghazali kamu mengulang-ulang ilmu yang dipelajari. Terkadang kamu membaca kitab. Begadang malam deh. Membaca buku, membaca kitab, mengulang-ulang ilmu. Cuma dari Imam Ghazali, aku tidak tahu motivasi kamu melakukan itu apa sih? Nang behemat, nang dibaca nih kitab ya, padahal bangun malam baca kitab, cuma tujuannya apa? In kana niyatuka naila aradid dunya wa jadzaba hutamiha wa tahsila manasibiha wal mubahata 'ala al aqrani wal amsal fawailun laka thumma wailun lak. Ujar Imam Ghazali, kalau niat kamu bangun malam dan membaca buku itu adalah untuk mendapatkan dunia dengan apa yang kamu baca dan menarik segala kesenangan-kesenangan dunia dan mendapatkan kedudukan-kedudukan dunia, atau kamu ingin apa jar bahasa kita tuh, mendapat pengakuan di sisi orang lain, atau kamu lakukan itu untuk mendebat
berbangga diri di hadapan sesama ulama atau untuk mendebat ulama lain, fawailul laka summa wailul lak, maka celakalah kamu, celakalah kamu. Na'udzubillah min dzalik. Belajar malam supaya pengetahuan luas. Bila luas pengetahuan, orang memuji, mengharap pujian orang. Na'udzubillah min dzalik. Fawailul laka, jadi Imam Ghazali, maka celakanya kamu. Ruginya ikam bangun di tengah malam, tujuannya itu. Wa in kana qasduka fihi ihya syari'atin nabi alaihi salatu wassalam wa tahdhib akhlaqika wa kasrin nafsil ammarati bisu fatuba laka thumma tuba lak. Tapi kalau kamu bangun di malam hari itu adalah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, kamu pelajari ilmu itu untuk menghidupkan agama, atau kamu bangun malam untuk melaksanakan tahajud, mendirikan sunnah, atau kamu ingin memperbaiki akhlak, kamu baca itu buku untuk kamu perbaiki akhlakmu sendiri, atau kamu ingin menghantam nafsu yang ada di dirimu, nafsu buruk ini dihantam, fatuba laka summa tubalak, maka untunglah kamu, maka beruntunglah kamu. Kalau kamu bangun di tengah malam itu memang niatnya menghidupkan malam dengan ibadat, atau niat untuk menghidupkan sunnah Nabi, maka kamu untung. Sahrul uyuni li ghairi wajhika da'i'u, begadangnya mata di malam hari tidak untuk mencari ridha Allah, maka tidak ada gunanya. Wa bukahun li ghairi faqdika batilu, dan tangisan di tengah malam tetapi tidak menangisi jauhnya kita dari Allah, maka tangisan itu pun tidak ada gunanya, sia-sia. Lalu kemudian ulang, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesukamu karena kamu akan mati. Wa habib man syi'ta, dan cintai siapapun yang kamu mau, fa innaka mufariqu, karena kamu pasti akan memisahinya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan berbuatlah sesuatu kamu akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Ya Allah. Ini kira selanjutnya lah. Ada pertanyaan Allah kepada orang yang mati. Orang mati ditakuni Tuhan. Salah satu pertanyaan yang akan didapat, dan itu dijawab, harus dijawab. Ya Allah. Ya abdi, wahai hambaku, jar Allah. Kan dijawab kena. Toharta mandharal khalqi sinina wa ma dhaharta mandhari sa'atan wa kulla yaumin namduru fi qalbik. Ujar Allah, wahai hambaku, setiap hari ikam berusaha membersihkan segala sesuatu yang dilihat manusia dari ikam. Jaka baju tu nah, memakai baju nang kada betapas kita supan. Kenapa? Kada usah nang itu baju pindah bedaki sedikit kita supan. Karena orang melihat ke situ, ikam jangan pakai baju nang itu beri supan ya. Atau makan di undangan hari Minggu, sekalinya baju putih karena kuah daging. Nah betua-tua kuah daging di sini. Makanya memilih bulik dulu berganti baju, hanyar tulak undangan berikut. Kenapa? Karena bila tulak undangan berikutnya supan. Orang akan melihati, padahal belum tentu juga orang perhatikan. Orang banyak nang dilihat orang katanya pian aja bang. Cuma perasaan itu bisa mengolah kita bulik. Anu jar baju kulit tadi nah itu nah, habuang jar kena kuah daging tadi. Atau kenanya tuh kadang di bagian bawah. Tapinya merasa itu kena orang melihat inya supan bulik. Berapa lama ujar Allah kamu hidup begitu? Sedikit aja rigat kamu bersihkan.
sedikit rigat kamu bersihkan. Karena kamu takut manusia akan melihat itu dan menganggap itu rusak, menganggap itu busuk. Maka kamu takut dengan penilaian manusia itu. Tetapi ujar Allah, kamu tidak membersihkan tempat aku memandang dirimu. Wa kulla yaumin namduru fi qalbik, setiap saat ya Allah kami pandang hatimu itu. Tapi kadang deh kamu terpikir nak membersihkan itu. Ada manusia jar Allah Ta'ala setiap saat kamu bersihkan. Apa yang kamu anggap manusia itu akan melihat. Ini jujur aja lah. Ini maaf ibu-ibu, termasuklah lakian gini. Paling kada orang tuh isi baju undangan tuh kada mungkin mau 2 estel aja. Kira-kira bebinian baju undangan pengantin hari Minggu kira-kira lebih lah 2 estel. Hah? Kira-kira lebih lah 2 estel. Dua pasang 2 stel. Kira-kira lebih. Adalah 3 stel kira-kira. Baju berjalan. Adalah 3 stel kira-kira bisi. Pun lebih. Oh lebih. Mungkin 4 stel. 4 stel anggap. Amun 4 setel berarti seminggu paling kada berganti, gilirannya itu sebulan sekali kena. Kenapa? Karena bila hari Minggu ini pakaian pengantin ini minggu muka itu pulang jarang terjadi. Karena padahal kan orang ini aja. Padahal jujur aja lah. Ulun minggu lalu pakai baju apa ya? Ulun minggu lalu baju apa? Jelas kada mungkin kan ulun baju training. Nyata ya baju gamis. Cuma gamis kayak apa? Ulun kesini begamis terus saya. Cuma gamis kayak apa? Hah? Padahal nyata tiap malam Kamis pandangan beratan kesini nih. Nang nyata sepanjang pengajian dilihat. Ya kada ingat minggu lalu ulun pakai apa? Apalagi pengantenan nang orang datang beratus. Kadanya mata orang tuh mencanggi pian aja bang. Seandainya pian pakai baju itu minggu ini, belum tentu juga orang ingat minggu lalu pian pakai itu juga. Dan andai pun orang tahu, orang kada mau urus itu juga. Cuma kita aja nang merasa amun ku pakai ini, karena inya supan kita. Nah kaya itu kita memperbaiki pakaian, karena merasa pakaian ini orang nang melihat. Dan berapa banyak juga orang mengkorbankan kenyamanan demi penglihatan orang. Contohnya apa? Mobil itu nangaran pelang bintang nang tipis itu dilihat aja bagus, dipakai hancur. Berapa kali bantu bocor gara-gara ban nang tipis-tipis itu. Mun dilihat bagus, dipakai katanya man. Jadi tidak selalu sesuatu yang dilihat orang bagus itu nyaman bagi kita. Kadang mesti jadi. Kadang nang nyaman itu. Jadi ujar Allah Ta'ala, setiap hari kamu membersihkan pakaianmu itu bila kotor, padahal kada setiap hari orang melihat ke situ. Tetapi kamu tidak mengerti dan tidak menggubris dan tidak peduli dengan hatimu, padahal setiap saat aku mandang ke situ ya Allah Ta'ala. Aku pandang di hatimu ada dendam lawan hambaku yang lain. Aku pandang hatimu ada dengki kepada hambaku yang lain. Aku pandang hatimu ada dendam dengan orang lain. Aku pandang hatimu ada ini dan itu. Kayak apa kira-kira kita menjawab tuh jadi Imam Ghazali? Menjawabnya tuh macam apa kira-kira ya? Membersihkan behimat tempat pandangan makhluk, tapi kadang membersihkan wadah pandangan Tuhan. Itu nang Allah bakal tanya ketika orang ini diturunkan ke kubur. Kada repot naudzubillah min dzalik. Lalu kemudian mata sunau bi ghairi wa anta mahfubun bi khairi. Ujar Allah, apa yang kamu lakukan dengan orang lain
Sibuknya Pang Ikam dengan orang, padahal dari ujung rambut sampai ujung kepala kamu diliputi oleh kebaikanku, tapi sibuknya kenapa lawan orang? Aku nang memberikan kamu kebaikan itu siang malam. Dari ujung rambut sampai ujung kepala kamu itu diliputi kebaikan dari aku jar Tuhan, tapi sibuknya kamu kenapa lawan orang? Kan lawan aku. Itu nang bakal ditanya ujar Imam Ghazali, lalu menjawabnya macam apa? La ilaha illallah. Haji Fuad mengirimi mobil. Ntar juga ada gelubung di mobil nih. Supaya apa? Supaya datang malam Kamis. Diisikan bensinnya, jarang mobil inventaris. Julung mobilnya supaya kawa malam Kamis kesini menyair supaya sungsung mobilnya, bensinnya, STNK-nya. Sekalinya malam Kamis kada muncul di Lobakung, padahal mobil ini dijulung supaya kesini. Cari mana guru mugni jar. Sekalinya ada jar menyantuni anak yatim di Sungai Dama. Sekali didatangi anak yatimnya di panti. Nang didatangi di Sungai Dama itu siapa? Lalu tahu Haji Fuad, ujar Haji Fuad guru mugni, ba apa ke situ? Mobil itu dijulung supaya kawa bahabsi ke sini, bukan maapel ke situ. Sarik aja buat salah itu makai, sedangkan mobil dijulung untuk apa? Atau maaf ini di sekedar memudahkan paham aja lah. Maaf dengan kalimat inilah. Ada lelaki takawini babinian sugih. Lelaki ini kesian kada bawa apa-apa, takawini babini sugih. Lalu oleh si bini ditukarakan mobil, ditukarakan HP. Bini menukarkan HP supaya bila disuruh bini begawi agak jauh dalam sehari, kawa menelpon bini. Sekalinya telepon nang ditukarakan bini itu diteleponakannya ke binian lain. Tahu bini nih apa kira-kira kabar? Jadi jangan dikira Tuhan itu kan bisa cemburu. Cuma cemburunya Allah itu memang dikatakan wa ghairatullah ayyati al-'abdu ma harramallahu alaih. Cemburunya Allah itu manakala seorang hamba itu menghabiskan waktunya untuk melakukan apa yang Allah haramkan itu Tuhan sarik. Aku jar Allah bari ikam fasilitas umur nah. Aku bari ikam fasilitas napas nah. Aku bari ikam fasilitas ini nah. Supaya ikam pakai untuk beribadat lawan aku. Sekalinya ditantangnya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tarik. Dijulung sagan apa, dipakai sagan apa. Ama anta asom la tasma. Ikam tuli aja Tuhan. Kada mendengar kah? Selama ini peringatan-peringatan yang diberikan oleh Al-Quran, peringatan yang diberikan oleh Nabi, kamu kadang dengar aja Tuhan bilang kamu. Pertanyaan nih mun sampai ditanyakan kayak apa kita menjawab? Mudahan kita selamat dunia akhirat. Nah, disinilah kita perlu Nabi kita Muhammad. Makanya ujar Habib Husin malam tadi pas Sidin datang ke majelis mulai Makassar. Ujar Sidin ada kalau bahari nang zaman Nabi kisahnya orang nang sampai ke mati itu kada kawa betobat dia majinya. Begitu Nabi datang kada lawas inya meninggal, Nabi senyum. Sekalinya memang muntungnya kada kawa begarak lagi tapi hatinya meminta ampun lawan Tuhan. Senyum Nabi. Nah hadirnya Nabi itu dari yang tadinya tidak mampu untuk meminta ampun, tidak mampu untuk menyebut kebesaran Allah, begitu Nabi hadir langsung kawa. Nah itu yang kita mengharap Nabi itu hadir.
di dalam hidup kita, ketika kita akan mati, sampai ke dalam kubur, kita berharap Nabi kita tuh hadir. Karena mun ada Nabi tenang kita, mun Nabi itu ada tenang. Mudahan Allah kada memisahkan kita dari Nabi SAW. Ala hadhihi niyya ala kulli man wa bihi salafu salli ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wassalamu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur ayubana ayub mu'alimina an ardud barakatuh ulumi man Allah majal jaman jib'an marhumat tafarruqana min ba'di tabarrukan ma'suma wa dhiyal fina wa la minna wa la ma'rishkin wa la mahruma rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum